Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Materi kita kali ini yaitu tentang penyandian bilangan ya untuk 10A maupun 10B SMK Mustafa Perbaungan. Oke, materi kita tentang penyandian bilangan. Jadi kata-kata penyandian ya, kata-kata penyandian itu artinya ketika kita menuliskan sesuatu ya, atau mengetik sesuatu, nah, maka hasil dari tulisan kita, hasil dari ketikan kita itu diubah ya. Nah, diubah itulah istilahnya namanya sandi. Nah, diubah jadi menjadi tulisan atau bentuk yang lain. Nah, misalnya kita ketik saya gitu kan, jadi kita sandikan supaya tulisannya tidak saya, tulisannya yang lain. Jadi fungsi dari penyandian adalah untuk agar orang lain tidak mengetahui apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan. Nah, jadi penyandian itu ya, itu termasuk di dalam salah satu ilmu ya, ilmu kriptografi. Ya, ilmu kriptografi atau ilmu keamanan komputer. Ya, itu nanti akan pelajaran lebih lanjut. Namun di materi ini kita membahas tentang dasarnya. Ya, dasar dari penyandian bilangan. Oke. Oke, ini ya. Di dalam penyandian bilangan ada istilahnya dengan sistem penyandian. Ya. Apa itu? Komputer hanya mengenali bilangan biner sehingga ketika user mengetikkan angka 8 pada keyboard, angka tersebut harus di-encode ke dalam bilangan biner untuk kemudian diproses oleh CPU. Di-encode ini artinya diproses ya. Diproses atau disampaikan atau diubah ke dalam bilangan biner agar komputer mengenali apa yang diketik, seperti itu. CPU kemudian akan mengolah dan mengirimkan data dalam bentuk biner yang kemudian di-encode kembali menjadi desimal untuk ditampilkan di layar komputer. Terdapat beberapa bentuk bilangan yang disandikan, di antaranya adalah, oke, sebelum itu di sini di materi yang lalu ya sudah saya jelaskan tentang yang namanya biner ya. Yang namanya biner nanti kalian bisa lihat di pertemuan pengenalan sistem komputer. Di situ sudah saya jelaskan tentang biner. Oke. Oke, yang pertama ya, bilangan binary code decimal. Pada sistem penyandian BCD itu kependekan dari binary code decimal. Setiap bilangan akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Dibutuhkan 4 bit biner untuk menyajikan setiap digit bilangan desimal. Perhatikan contoh berikut ya. 4 biner ya, dilihat ya di materi yang kemarin itu. Biner itu apa? Ya, itu sudah saya share materinya. Oke, nilai desimalnya sandi BCD, kelompok bit 1001, ketiga bernilai ratusan, 0111, kedua bernilai puluhan, 0101, ke 1 bernilai satuan. Oke, 975. Oke, nanti akan kita jelaskan kenapa ini 9, kenapa ini bisa seperti ini, kenapa ini 7, ini kenapa bisa seperti ini, kenapa 5 bisa seperti ini. Oke, nanti akan kita jelaskan menggunakan tabel ASCII. Oke, yang kedua, binary code hexadecimal atau BCH. Sistem sandi BCH digunakan untuk menyajikan data hexadecimal dalam bentuk biner. Sama seperti BCD ya, binary code decimal yang sebelumnya, setiap digit bilangan akan diubah dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi biner sebanyak 4 bit. Perhatikan tabel code BCH di samping ini ya. Oke, tabel code hexa 0, sandi BCH-nya 0000, 1001, 2, 0010 dan seterusnya. Oke, ini ketentuannya, ini bukan asal-asalan ya. Ini diambil menggunakan tabel ASCII. Ya, apa itu tabel ASCII? Nanti akan kita jelaskan.
Jadi masing-masing huruf ya, masing-masing huruf atau kata atau angka itu dikonversikan ke sandi BCH seperti ini. Ini didapatkan dari tabel ASCII. Oke, nanti akan kita jelaskan. Oke, lalu tabel ASCII ya. Apa itu ASCII ya? ASCII kependekan dari American Standard Code for Information Interchange, yaitu standar yang digunakan pada industri untuk pengkodian huruf. Nah, ini pengkodian itu atau penyandian ya. Angka dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau 7 bit. Contoh penggunaan ASCII adalah tombol keyboard komputer. Fungsi tombol-tombol keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non-numerik. Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, dan simbol tertentu disebut sebagai alfanumerik atau alfabet dan numerik. Oke, jadi di keyboard jelas ya, nanti bisa kita lihat di keyboard itu jelas antara huruf dan angka ya, itu dipisah. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ini tabel ASCII. Oke, tabel ASCII. Jadi di sini kita mau menyandikan ya, menyandikan. Nah, misalnya kita di sini kita buat misalnya kita buat namanya Rini ya, tulisan Rini. Oke, kita lihat di charnya ya, char. Kita lihat di char. Char itu artinya karakter. Oke, jadi kita mau menyandikan tulisan Rini tadi. Rini kita mau sandikan ke bentuk heksa. Oke, ini char ya. Char. Dari char kita mau ubah ke heksa. Berarti heksa yang ini ya, heksa. Heksa yang ini yang heksa, ini yang heksa, ini yang heksa. Oke, Rini berarti dimulai dari huruf R. Oke, kita buat R besar ya, Rini. R kita cari, ini R ya. R heksanya berapa? Heksanya 52. Nah, berarti huruf R disandikan menjadi 52. Oke, I kita tengok I ya. Heksanya berapa? Atau sandinya berapa? 49. Oke, lalu N heksanya berapa? Heksanya 4E. Lalu I lagi, Rini kan. Nah, I jadi 49. Oke, jadi begitu ya cara menyandikan ya, cara menyandikan atau cara mengkonversi ya. Jadi ada dua istilah itu, istilah yang sama, menyandikan atau mengkonversi. Menyandikan atau mengkonversi atau mengubah. Jadi dapat tadi ya, Rini ya kan. Terus misalnya kita buat namanya ya, namanya misalnya kita buat UP. Kita buat huruf kecil ya. Kita pilih aja huruf kecil Y. Oke, 79. U 75 ya. P kita buat huruf kecil semua, P 70. I 69. Nah, jadi seperti ini ya caranya. Oke, jadi begitu cara mudah untuk menyandikan dengan tabel ASCII. Oke, selanjutnya. Oke, nah, kita buat contoh penerapannya di Excel ya. Kita lihat di Excel. Oke, ini ya. Oke. Nah, di sini kita buat kode dasarnya ya. Kode dasar yang tadi itu saya ya. Kita mau konversi ke heksa dan kita mau konversi ke desimal. Tadi kan kita ubah ke heksa saja. Sekarang kita mau ubah ke heksa dan kita mau ubah ke desimal juga. Oke, jadi teman-teman semua ya, teman-teman semua bisa mengetahui tabel ASCII ya secara lengkap. Tinggal kita arahkan aja ke Google ya, ke Google. Lalu di sini di menu search ya, ketikkan ASCII table seperti ini. Oke, lalu di sini kita cari pilihannya ya. Oke, di sini saya memilih ASCII code yang ini karena ini saya anggap lebih lengkap. Oke, jadi ini ya cara kita untuk melihat tabel ASCII ya secara lengkap. Di Google ketikkan ASCII table ya. Kita pilih asciicode.com. Oke, klik di sini. Nah, di sini nanti sambil kita lihat daripada contoh kita tadi. Oke, jadi kita lihat apa tadi. S ya, hasil konversinya apa, hasil konversi ke desimalnya apa, ke heksanya apa. Kita lihat sini ya,
Kita lihat di simbol ya, simbol atau karakter ya, simbol atau char atau karakter itu sama. Kita lihat karakter S ya, sebentar agak lama dia. Karakter S besar kita buat ya, S besar S ya. Oke, kita lihat heksanya mana, heksa. Kita lihat heksa, ini heksa ya, ini heksa, ini desimal. Kita lihat ini heksa, ini desimal. Oke, S ya, S 53 ya, 53. Berarti kita buat di sini heksanya 53. Lalu desimalnya berapa? Desimalnya 83. Oke, lalu yang A kita buat yang A mana tadi? Kita lihat lagi, kita lihat A. Oke, 41 ya heksanya. 41. Lalu desimal 65. Oke, 65. Lalu yang Y ya, yang Y, kita tengok yang Y 59 ya, 59. Lalu desimalnya 89. Oke. Lalu yang A lagi ya, A tadi 41 ya, 41. Ini 65. Oke. Jadi begitu ya, cara mudah untuk menyandikan atau mengkonversikan dari kode dasar atau dari char atau dari simbol ya menuju heksa, desimal maupun bentuk yang lainnya. Asalkan kita bisa melihat tabel ASCII-nya. Jadi tipsnya kita lihat dulu yang simbol. Yang simbol itu adalah hasil akhir. Jadi kalau misalnya kita mau buat tulisan yang lain ya, kita lihat aja simbolnya. Lalu ini konversinya. Kita lihat di tabel ASCII. Oke. Lalu selanjutnya ya, ini sudah kita buat ya. Oke. Selanjutnya ya, di sini ada tugas ya. Oke. Di sini ada tugas. Tadi udah kita kasih contoh. Oke. Sekarang cari ini kelanjutannya. Dikerjakan ya. Dikumpul pada hari Rabu ya. Hari Rabu silahkan letakkan di meja saya ya. Hari Rabu ini untuk kelas 10A dan kelas 10B. Silahkan kumpul dengan menggunakan kertas. Oke, kertas 2 lembar ya. Kertas 2 lembar. Oke, ditulis namanya dan kelasnya ya. Dikumpul pada hari Rabu pagi jam 8 ya. Ini diteruskan. Oke, bisa dilihat tabel ASCII-nya dan supaya tidak lupa ya, kalian boleh ulang-ulang untuk melihat video ini ya. Supaya tidak lupa ya. Ingat, dikumpul pada hari Rabu jam 8 pagi di meja saya di kantor. Kumpul. Teruskan. Kalian tinggal melihat acuannya di tabel ASCII ya, Oke. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Oke, tetap semangat belajarnya. Tetap terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe agar channel ini tetap berkembang. Oke, terima kasih.